Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Indah Yulianingsih, FPAM MPAM, selaku dosen pengampu mata kuliah fitoterapi. Kami dari kelompok 2 dari kelas B akan mempresentasikan hasil penyusunan makalah kami yang membahas tentang potensi fitoterapi pada diabetes mellitus. Next. Sebelum masuk ke materi, berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Next. Setelah itu, berikut merupakan poin-poin pembahasan yang akan kami paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Diabetes mellitus sendiri merupakan gangguan metabolisme yang beragam nih dengan ciri khas memiliki peningkatan glukosa darah atau biasa disebut dengan BG secara kronis. Seringkali juga dikaitkan dengan metabolisme lemak dan protein yang tidak normal. Penyebab dari DM sendiri karena adanya gangguan dalam sekresi insulin, glukagon, dan hormon lainnya yang mengakibatkan metabolisme karbohidrat dan lemak yang tidak normal. Gejala utamanya yaitu kadar glukosa darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama, sering buang air kecil, rasa haus yang meningkat dan rasa lapar yang meningkat. Dengan DM tipe satunya yaitu poliuria dengan polidipsia serta polifagia, dan DM tipe 2 yaitu hiperglikemia yang sangat tinggi. Next. Untuk selanjutnya itu diagnosis diabetes mellitus itu sendiri, yang mana ada dalam York et al. 2021 merekomendasikan HbA1c sebagai alat diagnosis karena diabetes berkembang secara bertahap, dan HbA1c mencerminkan kadar glukosa rata-rata 2 sampai 3 bulan terakhir. Pemeriksaan HbA1c tidak memerlukan puasa, mudah dilakukan dan tersedia luas. HbA1c 6-6% menunjukkan risiko tinggi berkembang untuk menjadi diabetes, namun kurang sensitif untuk mendeteksi glukosa puasa dan gangguan toleransi glukosa, di mana untuk pedoman diagnosis diabetes mellitus bisa dilihat pada tabel. Next. Berikutnya adalah terapi farmakologi dari diabetes mellitus. Yang pertama ada penggunaan insulin. Insulin ini merupakan hormon DNA rekombinan yang disuntikkan secara subkutan. Nah, terapi ini digunakan ketika pasien mengalami gangguan pembentukan sensitivitas atau bahkan tubuh tidak mampu memproduksi insulin. Contohnya ada insulin basal dan juga insulin bolus. Namun, penggunaan insulin ini memiliki kekurangan berupa insulin bisa menyebabkan risiko hipoglikemia yang tinggi, kemudian iritasi karena suntikan, dan kenaikan berat badan. Berikutnya ada pengobatan biguanid. Ini merupakan obat yang bekerja dengan mengurangi produksi glukosa hati serta meningkatkan sensitivitas insulin perifer sehingga membuat penyerapan glukosa oleh sel otot meningkat. Kondisi tersebut membuat kadar glukosa dalam darah menurun. Contoh obatnya adalah metformin yang sering dikombinasikan dengan vitamin B12. Kemudian ada sodium glucose cotransporter 2 inhibitor yang bekerja dengan menghambat protein SGLT2 sehingga penyerapan kembali glukosa dari urin ke darah dapat dihambat. Nah, nanti itu di urinnya ada glukosanya. Contoh obatnya canagliflozin, dapagliflozin, dan juga ertugliflozin. Berikutnya ada glucagon-like peptide, satu reseptor agonis yang bekerja dengan cara meniru aksi hormon inkretin GLP-1 alami, yaitu memperpanjang efek GLP-1 sehingga sekresi insulin akan meningkat. Contoh obatnya adalah liraglutid, semaglutid, dan juga dulaglutid. Berikutnya ada dipeptidil peptidase 4 inhibitor atau DPP4I, obat yang bekerja dengan menghambat enzim DPP4 yang bertugas merusak hormon inkretin seperti GLP-1 dan GIP yang diproduksi secara alami oleh tubuh, yang kemudian akan membuat meningkatkan sekresi insulin, mengurangi sekresi glukagon, serta menurunkan HbA1c. Contohnya adalah sitagliptin, saxagliptin, dan juga alogliptin. Berikutnya adalah thiazolidin dion, obat yang bekerja dengan mengikat reseptor yang banyak ditemukan pada sel lemak sehingga dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mendorong penyimpanan asam lemak bebas ke dalam jaringan tubuh. Contohnya adalah
pioglitazone. Next. Golongan obat berikutnya adalah sulfonilurea yang bekerja dengan merangsang pankreas untuk mengeluarkan lebih banyak insulin dengan mekanisme menutup saluran kalium tertentu pada sel beta pankreas sehingga memicu masuknya kalsium dan mendorong pelepasan insulin. Contohnya adalah gliburit. Kemudian ada alfa glukosidase inhibitor yang bekerja di usus halus dengan cara menghambat enzim alfa glukosidase sehingga menyebabkan tertundanya pemecahan dan penyerapan karbohidrat kompleks dan mengurangi lonjakan glukosa darah setelah makan. Contohnya adalah akarbose dan miglitol. Kemudian ada meglitinid yang merupakan obat mirip dengan sulfonilurea, namun bekerja dengan merangsang sekresi insulin dari sel beta pankreas dengan onset lebih cepat dan durasi lebih pendek daripada sulfonilurea. Kemudian ada amilin analog, merupakan analog yang diberikan secara subkutan. Mekanisme kerjanya adalah dengan meniru aksi amilin melalui 3 mekanisme, yaitu mengurangi sekresi glukagon, memperlambat pengosongan lambung, dan juga meningkatkan rasa kenyang. Kemudian ada dopamin agonis, yaitu contohnya adalah bromokriptin, merupakan obat yang umum digunakan untuk mengatasi Parkinson. Nah, ini juga dapat digunakan untuk mengobati diabetes mellitus. Next. Selanjutnya itu terapi non farmakologi, di mana yang pertama ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki kontrol gula darah, menurunkan risiko penyakit kardio, dan membantu pengelolaan berat badan. Di mana mulai olahraga bertahap terutama direkomendasikan pada pasien yang jarang beraktivitas. Lalu screening kardiovaskular juga dipertimbangkan untuk pasien beresiko tinggi dan juga menghindari olahraga pada kondisi hipertensi tidak terkontrol. Lalu juga merekomendasikan latihan 150 menit per minggu. Lalu untuk yang kedua yaitu monitoring glukosa, yaitu mengevaluasi pasien setiap 3-6 bulan, di mana pemeriksaan HbA1c dilakukan berkala untuk menyesuaikan terapi. Kemudian pasien dengan terapi insulin intensif perlu memantau glukosa lebih dari 4 kali per hari atau menggunakan continuous glukosa monitoring, di mana glukosa perlu dicek sebelum olahraga, sebelum beraktivitas penting, dan saat muncul gejala hipoglikemi. Lalu pemantauan penting pada kondisi penyakit akut untuk mencegah komplikasi seperti DKA. Lalu CGM memberi data real time, membantu menentukan dosis insulin, menurunkan HbA1c, mengurangi hipoglikemi, dan menstabilkan kadar glukosa. Berikutnya adalah terapi nutrisi medis, yakni terapi nutrisi medis merupakan program yang merencanakan makanan sebaik mungkin untuk pasien diabetes. Rencana terapi nutrisi ini dapat berupa pengurangan kalori dengan cara menurunkan porsi dan frekuensi makan, kemudian mengurangi gula tambahan dan lemak jenuh, meningkatkan makanan kaya nutrisi seperti sayuran non-pati, menggunakan metode memasak rendah kalori, dan menghitung asupan kalori. Pada pasien diabetes tipe 1, fokus pada perhitungan konsumsi karbohidrat untuk meningkatkan kontrol glukosa. Sedangkan pada diabetes tipe 2 difokuskan pada diet seimbang untuk meminimalkan lonjakan glukosa darah. Asupan karbohidrat dianjurkan berasal dari sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga produk susu. Pasien diabetes hendaknya menghindari minuman manis dan makanan dengan gula tambahan serta tidak memakan camilan di malam hari. Kemudian ada edukasi dan dukungan pengelolaan mandiri. Program edukasi dan dukungan pengelolaan dapat meningkatkan pemahaman pasien mengenai diabetes. Pasien akan mendapat layanan berupa makanan sehat, keaktifan, dan pemantauan, tata cara minum obat yang benar, bagaimana cara pemecahan masalah saat terapi, mengurangi resiko, dan mengatasi kondisi yang sehat agar tidak sakit. Edukasi ini dilakukan oleh profesional terlatih dan sertifikasi seperti perawat, apoteker, atau dokter, sehingga informasi yang diberikan lebih kredibel. Dengan meningkatkan pemahaman pasien mengenai diabetes mellitus, maka dapat menunjang perilaku dan terapi pasien yang baik, sehingga pengendalian diabetes jangka panjang berhasil. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis diabetes mellitus dan juga komplikasinya. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1 atau T1DM, di mana
Diabetes mellitus tipe 1 merupakan penyakit autoimun kronis yang paling sering terjadi pada anak dan juga remaja, ditandai oleh destruksi sel beta pankreas sehingga terjadi defisiensi insulin absolut dan juga hiperglikemia. Hal-hal yang dapat memperparah terjadinya kondisi ini yaitu adanya interaksi karena genetik seperti faktor lingkungan, mikrobiota, infeksi virus, dan juga paparan susu sapi. Kemudian, mekanisme terjadinya diabetes mellitus tipe 1 yaitu aktivasi sel T seperti CD4+ dan juga CD8+, autoreaktif terhadap autoantigen, sehingga terjadi infiltrasi pulau Langerhans dan juga apoptosis sel beta pankreas, sehingga mungkin terjadinya diabetes mellitus tipe 1. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus tipe 2. Pada slide ini, kita dapat melihat gambaran inti dari diabetes mellitus tipe 2. Penyakit ini ditandai dengan hiperglikemia kronis yang terjadi karena kombinasi penurunan fungsi sel beta dan resistensi insulin. Pada awalnya, tubuh masih mampu meningkatkan produksi insulin, tetapi lama-kelamaan mekanisme ini gagal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa proses seperti diferensiasi sel beta dan disfungsi mitokondria serta stres oksidatif ikut memperburuk kondisi, sehingga menjadi dasar pengembangan terapi yang menargetkan pemulihan fungsi sel beta. Diabetes mellitus tipe 2 ini juga menyebabkan komplikasi mikrovaskuler seperti retinopati, nefropati, dan juga neuropati, serta komplikasi makrovaskuler seperti penyakit jantung koroner dan juga stroke, yang berkontribusi besar terhadap komorbiditas dan mortalitas. Karena itu, pengendalian glukosa, tekanan darah, dan lipid secara menyeluruh sangat penting untuk mencegah progresi dan komplikasi pada pasien. Next. Baik, selanjutnya yaitu diabetes mellitus gestasional, di mana diabetes ini yang pertama kali muncul saat kehamilan, yang berbeda dari DM preekstasi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, kehamilan ini meningkat resistensi insulin karena pengaruh hormon plasenta dan hormon kehamilan, di mana hormon seperti HPL itu akan naik, kortisol, estrogen, progesteron, dan prolaktin berperan meningkatkan kadar gula darah, sehingga plasenta menghasilkan insulin yang mempercepat pemecahan insulin, kebutuhan insulin ibu meningkat, sehingga pankreas tidak mampu mencukupi kebutuhan insulin, sehingga terjadi hiperglikemi. Glukosa berlebih juga melewati plasenta, hingga meningkatkan risiko makrosemia, di mana bayi besar hingga 4-5 kg. Baik, selanjutnya adalah komplikasi dari diabetes. Yang pertama ada diabetes ketoasidosis. Diabetes ini merupakan suatu komplikasi di mana bentuk keadaan darurat hiperglikemia. Gejala yang muncul yaitu hiperglikemia yang tidak terkendali, asidosis metabolik, dan peningkatan konsentrasi keton dalam tubuh. Mekanisme utamanya ketika ketidakseimbangan antara insulin dan hormon-hormon kontraregulasi menyebabkan terjadinya pemecahan trigliserida yang akan melepaskan asam lemak bebas, sehingga asam lemak ini akan terpecah dan menghasilkan asam keton. Hal ini menyebabkan terjadi kenaikan pH darah yang akan mengancam jiwa bagi yang mengalami komplikasi ini. Yang kedua ada keadaan hyperosmolar hyperglycemic state atau HS, di mana merupakan suatu komplikasi langka dari diabetes. Komplikasi ini ditandai dengan hiperglikemia kurang dari 600 mg per dl, hiperosmolitas lebih dari 330 osmo per liter, dan asidosis metabolik dengan pH lebih dari 7,2. Terjadinya hiperglikemia dan peningkatan konsentrasi protein plasma mengakibatkan hiperosmolar, sehingga hiperosmolar ini akan memicu terjadinya sekresi hormon antidiuretik sehingga menyebabkan pasien merasa dehidrasi secara berat. Next. Komplikasi selanjutnya yaitu macrovascular complication, di mana macrovascular complication merupakan kerusakan pada pembuluh darah besar seperti pada arteri dan vena, yang mana meliputi cardiovascular disease, cerebrovascular disease, dan juga peripheral artery disease. Kemudian, komplikasi keempat adalah microvascular complication, merupakan komplikasi jangka panjang akibat diabetes yang mempengaruhi pembuluh darah kecil di dalam tubuh, di mana komplikasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata, retinopati, ginjal, nefropati, dan juga saraf atau disebut neuropati diabetik. Next.
Untuk terapi Selanjutnya, diabetes mellitus dan komplikasinya yang pertama yaitu ada bawang putih atau biasa disebut dengan Allium sativum L. Next. Berikut adalah botani dan kimia dari tumbuhan ini. Dengan tingginya dapat mencapai 1,2 meter, beraroma dan berasa kuat dengan batang berbunga tegak dan runcing data dan berbentuk linier. Umbinya tersusun atas siung-siung yang merupakan bagian terkecil dari bawang putih. Untuk senyawanya sendiri, bawang putih memiliki 4 senyawa utama, yaitu ada alipropyl disulfid yang dapat meningkatkan produksi insulin kerja pendek, ada S-alil sintein sulfoxid yang dapat meningkatkan pengeluaran insulin dan menghambat proses glikolisis. Lalu yang ketiga ada metil sulfit yang dapat meningkatkan metabolisme hati untuk meningkatkan produksi insulin. Dan yang terakhir ada alisin untuk memperbaiki keseimbangan gula dan lipid melalui peningkatan sekresi GLP-1. Next. selanjutnya yaitu bagian tanaman yang digunakan pada bawang putih, yaitu di mana yang digunakan yaitu umbi bawang putih yang memiliki aktivitas anti diabetes yang dibuktikan dengan dibandingkan dengan ekstrak metanol, teh hijau, teh hitam, dan juga teh putih. Ekstrak umbi bawang putih ini diperoleh dalam penelitian memiliki kapasitas penghambatan DPP-4 yang secara signifikan lebih tinggi dengan IC 70,88 ppm, di mana peningkatan DPP-4 ini dapat meningkatkan efek inkreatin dan produksi insulin, di mana aktivitas antioksidannya juga setara dengan vitamin C. Lalu bagian yang lain yaitu ada daun bawang putih yang efektif karena mengandung aliin yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa dan enzim serum serta memperbaiki sel pankreas. Di mana pemberian ekstrak daun bawang putih ini dari tanaman yang ditanam dalam kondisi ex situ maupun in situ dengan pembanding glibenclamid, di mana terbukti mampu menurunkan kadar glukosa serum hingga mendekati nilai normal. Lalu ekstrak daun bawang putih ini juga dapat menormalkan fungsi hati dan menekan proses gluconeogenesis yang berperan penting dalam pengendalian kadar glukosa darah. Next. Lalu terkait mekanisme kerjanya, ada senyawa aktif berupa aliin. Aliin ini berperan sebagai antidiabetes karena melalui penghambatan aktivitas nitrogen activated protein kinase dan mengatur produksi radikal bebas. Selain itu, senyawa ini juga menstimulasi sekresi insulin dan menghambat proses glikolisis. Lalu ada trisulfid dapat meningkatkan glutathione dan enzim antioksidan dapat menekan stres oksidatif yang berperan besar dalam kerusakan sel beta pankreas dan resistensi insulin pada diabetes. Lalu ada allyl metil sulfit berperan dalam menurunkan sekresi insulin dari sel pankreas dan meningkatkan metabolisme hati. Selanjutnya ada allyl propyl disulfid dapat meningkatkan metabolisme hati, meningkatkan pembentukan insulin kerja cepat, dan mengurangi pelepasan insulin. Lalu ada quercetin, di mana quercetin ini dapat mengurangi pelepasan insulin dari sel pankreas. Penggunaan tradisionalnya sendiri telah digunakan di Rajasthan, India. Bawang putih dimanfaatkan sebagai obat tradisional antidiabetes dengan ramuan herbal dibuat dari 10-15 lembar daun bawang putih yang direbus atau dengan menelan 2 siung umbi bawang putih mentah bersama air. Dengan penggunaan ini dipercaya masyarakat tempat efektif mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya yaitu penelitian klinis yang mana terdapat desain dan metode penelitiannya melibatkan 60 pasien DM tipe 2 usia 40-60 tahun, di mana pembagian peserta menggunakan simple random sampling menjadi kelompok A dengan metformin 1 gram per hari, kelompok B metformin 1 gram per hari ditambah kapsul bawang putih 500 mg per hari dengan waktu pengamatan di mana kelompok 1 hari pertama memberikan metformin, kelompok kedua minggu ke-12 terapi metformin,
Lalu kelompok B1 hari pertama sebelum pemberian bawang putih. Untuk kelompok B2 minggu ke-12 pemberian metformin ditambah bawang putih, di mana pemeriksaannya berdasarkan HbA1c dan juga glukosa darah puasa dan postprandial. Lalu analisis statistiknya menggunakan uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Lalu hasil penelitiannya berupa kadar glukosa darah puasa metformin 12 minggu, penurunannya tidak signifikan, lalu dikombinasi metformin dan bawang putih 12 minggu, terjadi penurunan signifikan dibanding sebelum suplementasi. Lalu perbandingan kelompok A2 versus B2, kelompok kombinasi menunjukkan penurunan lebih signifikan. Lalu pada parameter kadar glukosa darah postprandial, metformin 12 minggu penurunannya tidak signifikan. Lalu kombinasi setelah 12 minggu penurunannya lebih signifikan dibandingkan suplementasi saja. Lalu kombinasi versus metformin penurunannya lebih signifikan. Lalu kadar HbA1c metformin 12 minggu penurunannya tidak signifikan. Lalu kombinasi 12 minggu penurunan terhadap nilai awal tidak signifikan. Lalu kelompok A2 dibandingkan B2, kelompok kombinasi menunjukkan penurunan. Lalu selanjutnya yaitu dosis penggunaannya. Yang pertama ini ada ekstrak bawang putih tua pada dosis 300 dan 600 mg per kilo selama 8 minggu dapat menstabilkan berat badan pada tikus diabetes serta menunjukkan perbaikan pada gejala diabetes seperti polidipsi, polifagi, dan poliuri, terutama pada kelompok 600 mg per kilo. Lalu ekstrak bawang putih tua dosis 500 mg per kilogram selama 12 minggu dapat memperbaiki poliuri pada tikus diabetes yang diinduksi streptozin. Lalu ekstrak bawang putih 750 mg per hari diminum selama 18 minggu memiliki efek yang signifikan terhadap perbaikan status glikemik dengan menurunkan kadar GDP dan kadar glukosa darah postprandial. Untuk kontraindikasinya sendiri, bawang putih ini kontraindikasi dengan ibu kehamilan dan menyusui, lalu ada gangguan gastrointestinal, ada gangguan pendarahan dengan penggunaan anticoagulan, pasien akan menjalani operasi, dan pasien yang memiliki pendarahan aktif. Lalu juga berkontraindikasi dengan hipertiroidisme, dengan alergi bawang putih, dan juga dengan diabetes mellitus. Karena penggunaannya perlu kehati-hatian karena interaksi dengan obat antidiabetes. Next. Baik, untuk selanjutnya itu penelitian praklinis dengan menggunakan subjek tikus jantan Sprague-Dawley dengan berat 150 sampai 180 gram, di mana diabetesnya diinduksi dengan streptozin dengan dosis 60 mg per kilo dengan intraperitoneal. Kemudian tikus dengan glukosa lebih dari 20 milimolar dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu CD dengan sebagai kelompok kontrol, lalu ada tikus dengan dosis 100, tikus diabetes dengan dosis 300, dan tikus diabetes dengan dosis 600. Kemudian parameternya yaitu berupa glukosa darah, berat badan, konsumsi air atau makanan, urin, lipid, dan antioksidan. Menggunakan durasi selama 8 minggu, di mana hasil utama penelitiannya terkait parameter berat badan dan konsumsi, di mana tikus diabetes dengan dosis 300 dan tikus diabetes dengan dosis 600 mengalami perbaikan berat badan. Lalu untuk tikus diabetes 600 menurunkan polidipsi dan polifagi. Kemudian untuk tikus dosis 100 tidak efektif. Kemudian untuk volume urin, di mana kelompok kontrol menghasilkan urin sangat tinggi, tetapi pada kelompok tikus diabetes dengan dosis 300 dan 600 menurunkan volume urin. Kemudian pada tikus yang 100 tidak berpengaruh. Kemudian hasil utama penelitian yang lain terdapat parameter kadar glukosa darah, di mana glukosa kontrol terus meningkat. Lalu untuk tikus dosis 300 dan tikus dosis 600 menurunkan glukosa secara signifikan dibandingkan pada tikus dengan dosis 100. Lalu terkait profil lipid,
terjadi peningkatan pada tikus kontrol, lalu pada tikus dengan dosis 300 dan 600 menurunkan kolesterol dan trigliserida mendekati normal. Yang 100 juga sama tidak memberikan efek. Lalu untuk aktivitas antioksidan di mana kelompok kontrol mengalami penurunan antioksidan dan peningkatan stres oksidatif. Kemudian pada tikus dengan dosis 300 dan 600 meningkatkan antioksidan dan menurunkan kadar malonildehida di serum ginjal dan hati. Lalu untuk yang 100 efeknya kecil. Lalu terdapat interaksi bawang putih dengan obat, yaitu di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa bawang putih dapat berinteraksi dengan berbagai obat, yaitu yang pertama dengan warfarin itu dapat meningkatkan risiko pendarahan. Lalu bawang putih juga berinteraksi dengan obat antihipertensi dan obat penurun lipid. Lalu pada obat antihipertensi bawang putih memberikan efek yang menguntungkan karena mampu meningkatkan konsentrasi plasma dan waktu paruh obat. Lalu pada obat golongan statin malah merugikan karena dapat meningkatkan konsentrasi obat dalam tubuh. Lalu, pasien juga perlu menghindari penggunaan bawang putih bersama sakuinavir karena bawang putih dapat menurunkan bioavailabilitas obat. Lalu, kombinasi bawang putih dan dengan docetaxel dapat meningkatkan proses apoptosis. Lalu, interaksi bawang putih dan glibenclamid memiliki efek sinergis, yaitu meningkatkan efek hipoglikemik. Lalu, jika bawang putih dikonsumsi dengan isoniazid, penyerapan isoniazid juga menurun. Kemudian bawang putih juga dapat meningkatkan proses glukuronidase paracetamol dan penggunaan jangka panjang. Lalu penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih dapat menurunkan efek siklosporin. Lalu obat chlorhexazone interaksi mungkin terjadi ataupun tidak. Next. Berikutnya adalah sirsak. Next. Nah, ini adalah klasifikasi dari tanaman sirsak yang punya spesies namanya Annona muricata. Nah, karakter botani utamanya adalah tanaman pohon tegak tinggi 5-10 meter, kemudian punya daun besar mengkilap berwarna hijau, buahnya buah beri bulat telur berwarna hijau, biji buahnya hitam dan nanti berwarna coklat saat kering. Daging buah berwarna putih, lembut, dan aroma khas sirsak. Kemudian kandungan kimianya ada banyak, ada alkaloid seperti retikulin, koreksin, kemudian ada acetogenin seperti anonasin yang merupakan senyawa khas tanaman Annona muricata, senyawa fenolik, dan juga ada mineral megastigmana dan juga carotenoid. Next. Selanjutnya itu bagian tanaman yang digunakan untuk sirat sendiri dari penelitian yang dilakukan oleh Alwan et al. Tahun 2020. Efek antidiabetes dari tanaman sirat sendiri berasal dari ekstrak daun sebesar 64%, kemudian 27% lainnya berasal dari ekstrak biji serta 9% berasal dari ekstrak kulit kayu. Tanaman sirat sendiri ini mengandung berbagai fitokonstituen termasuk alkaloid, acetogenin, anonaceus, siklopeptida, megastigmana, triglycosida, flavonoid, dan juga fenolik. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya bagian tanaman Annona muricata yang paling banyak digunakan adalah daun sebagai antidiabetik. Berikutnya adalah senyawa aktifnya. Di sini senyawa aktif yang berperan ada acetogenin yang merupakan senyawa turunan asam lemak rantai panjang yang banyak terdapat dalam famili Annonaceae. Kemudian aktivitas senyawa ini bergantung pada jenisnya. Di sini ada 6 jenis dari acetogenin. Salah satunya adalah sebagai agen antidiabetik. Kemudian ada senyawa fenolik seperti quercetin, asam galat, dan juga flavonoid dengan aktivitas utama antioksidan yang dapat berperan sebagai agen antidiabetes karena antioksidan mampu menurunkan hidrolisis karbohidrat dan penyerapan glukosa. Selain itu ada senyawa alkaloid, senyawa besa nitrogen dengan cincin heterosiklik nitrogen di dalamnya ini memiliki aktivitas penghambatan enzim dan meningkatkan oksidasi glukosa. Next.
Terdapat 4 mekanisme kerja daripada daun sirsak sebagai agen anti diabetes. Yang pertama yaitu melindungi dan meregenerasi sel beta pasca kerusakan. Kemudian sebagai efek hepatoprotektif yang bisa memperbaiki hepatosit dan juga penyimpanan glikogen serta mendukung regulasi gluconeogenesis, glikolisis dan juga glikogenesis. Kemudian sebagai antioksidan yang dapat menurunkan stres oksidatif akibat hiperglikemia kronis serta penghambatan terhadap alfa glukosida dan juga alfa amilase, di mana ketika daun sirsak mampu menghambat alfa glukosidasi dan juga alfa amilase, maka dapat menghambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa serta mengurangi penyerapan glukosa pasca makan dan mampu menurunkan lonjakan glukosa postprandial. Next. Berikutnya adalah penggunaan secara tradisional dari tanaman sirsak ini. Biasanya memanfaatkan kulit kayu, akar, biji, atau daunnya dalam bentuk rebusan untuk mengobati malaria, hipertensi, sakit perut, infeksi parasit, diabetes, hingga kanker. Kemudian rebusannya juga bisa digunakan untuk mengobati abses dan juga rematik. Kombinasi rebusan daun sirsak dengan tanaman lain digunakan untuk mandi ibu hamil sebelum melahirkan. Di Indonesia, tumbukan daun sirsak diaplikasikan secara topikal untuk mengobati penyakit kulit. Jus buah sirsak untuk mengatasi nyeri artritis, diare, neuralgia, disentri, demam, rematik, ruam kulit, dan cacingan. Di Malaysia, campuran daun sirsak yang dihancurkan dengan Anonas squamosa dan Hibiscus rosa sinensis digunakan sebagai jus untuk mencegah pingsan. Next. Penelitian praklinis yang dilakukan terkait dengan sirsak sendiri, ada 2 penelitian di sini. Ada uji in vitro menggunakan penghambatan enzim, di mana metode yang digunakan menggunakan 3 enzim, yaitu alfa amilase, alfa glukosidase, dan juga lipase pankreas, di mana hasil yang diperoleh bahwasannya sirsak dapat menghambat alfa amilase, di mana fraksi yang terbaik yaitu butanol, kemudian alfa glukosidase dapat dihambat oleh fraksi etanol dan juga fraksi butanol, serta lipase pankreas yang dapat dihambat adalah fraksi etanol yang memiliki IC50 terendah atau penghambatan terkuat pada lipase pankreas. Kemudian, uji in vivo dilakukan pada model tikus yang diinduksi dengan high fat diet dan juga streptozotocin, di mana tikus dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol, kemudian kelompok yang diinduksi dengan diabetes, kemudian kelompok yang diberikan dengan ekstrak Annona muricata dosis rendah yaitu 50 mg per kilogram berat badan dan juga dosis tinggi yaitu 100 mg per kilogram berat badan, di mana hasil yang diperoleh yaitu terjadi penurunan glukosa darah puasa atau FBG setelah 3 minggu diberikan ekstrak, kemudian terjadi penurunan HbA1c pada kedua kelompok yang diberikan ekstrak, dan juga hasil yang diperoleh yaitu daun sirsak dapat menghambat dan juga memperbaiki hiperglikemia pada model tikus yang diinduksi oleh T2DM. Next. Berikutnya adalah penelitian klinis. Di sini memakai metode kuasi eksperimen dengan desain sebelum dan sesudah perlakuan. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok perlakuan dan kontrol. Melibatkan 30 orang dengan setiap kelompoknya berjumlah 18 orang. Kelompok perlakuan diberikan rebusan sebesar 67 mg per desiliter rebusan daun sirsak setiap harinya. Hasilnya menunjukkan penurunan rata-rata kadar gula darah sebelum dan sesudah perlakuan pemberian rebusan daun sirsak dengan nilai p-value sebesar 0,003 yaitu kurang dari 0,005, yang artinya penurunan kadar gula dalam darah bermakna signifikan terhadap pemberian rebusan daun sirsak. Next. Terkait dengan dosis penggunaan daripada ekstrak daun sirsak sendiri, di sini digunakan pada 2 penelitian. Yang pertama digunakan pada tikus diabetes, dosis yang paling signifikan memberikan efek penurunan glukosa adalah dosis 400 mg per kilogram berat badan, di mana efektivitas ini memberikan efektivitas yang paling baik yang bahkan mendekati efek glibenclamide sebagai kontrol positif. Kemudian, penelitian yang lain juga dilakukan pada pasien yang didiagnosis diabetes mellitus tipe 2, di mana air rebusan ekstrak daun sirsak dikonsumsi secara oral, terjadi penurunan gula darah secara signifikan yang sebelumnya adalah 245,19 mg per desiliter, turun menjadi 203,96 mg per desiliter, di mana dosis optimal yang paling efektif digunakan adalah 150 mg per kilogram berat badan per hari, yang membuktikan efektivitas konsumsi sediaan tradisional daun sirsak dalam menurunkan glukosa darah. Next. Berikutnya adalah kontraindikasi dari penggunaan tanaman sirsak. Ini ada kehamilan, tidak dapat dikonsumsi selama kehamilan karena dapat menstimulasi uterus yang telah terbukti pada hewan pengerat. Kemudian ada hipotensi, terbukti memberikan efek hipotensi, vasodilator, dan kardiodepresan. Konsumsi rutin menyebabkan kematian mikroba, menguntungkan pada usus, dan gangguan neurologis pada pasien pengguna obat neuroaktif. Bersifat neurotoksik karena termasuk dalam agen perusak mitokondria kuat dan memiliki kemungkinan berperan memicu kambuhnya Parkinson sehingga tidak dapat digunakan oleh orang dengan gangguan neurologis. Next.
Yang selanjutnya adalah interaksi terkait penggunaan daun sirsak. Yang pertama, interaksi dengan PGP, di mana flavonoid rutin yang terkandung dalam ekstrak daun sirsak bertindak sebagai induser PGP atau P-glikoprotein, di mana ketika daun sirsak digunakan bersamaan dengan obat substrat PGP seperti digoxin, maka dapat memodulasi PGP untuk mengubah kadar asetogenin di otak. Kemudian interaksi dengan enzim CYP29, di mana penggunaan bersamaan daun sirsak dengan obat artemisin, di mana artemisin merupakan enzim, di mana obat yang mengaktifasi artemisin, maka dapat menyebabkan penurunan efektivitas obat artemisin dalam otak. Selanjutnya adalah interaksi dengan makanan tinggi lemak, di mana asetogen yang merupakan senyawa lipofilik neurotoksik ketika daun sirsak digunakan bersamaan dengan makanan tinggi lemak, maka dapat meningkatkan penyerapan hepatogenin yang dapat menyebabkan toksisitas sistem saraf serta resiko neurodegeneratif. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang tanaman pare. Next. Berikut merupakan taksonomi tanaman pare. Secara botani, pare memiliki perikarp yang terdiri dari epikarp tipis, mesokarp berlapis, dan juga endokarp yang kurang menonjol, serta biji dengan 5 lapisan yang menjadi ciri khas spesiesnya. Dari sisi kandungan kimia, pare mengandung keratin, flavonoid, dan senyawa bioaktif yang memberikan efek antiinflamasi dan antidiabetik, terutama melalui penghambatan jalur inflamasi dan penurunan aktivitas glikolisis makrofag. Menariknya, proses fermentasi dapat meningkatkan senyawa seperti asam laktat dan manitol, yang kemudian memperkuat kemampuan pare dalam menghambat alfa-glukosidase sehingga aktivitas antidiabetesnya menjadi lebih tinggi. Next. Selanjutnya, bagian tanaman pare yang paling banyak dimanfaatkan adalah buah dan bijinya karena keduanya mengandung senyawa bioaktif utama. Buah pare dikenal dengan kandungan keratin dan peptida mirip insulin yang mampu menurunkan kadar glukosa darah melalui peningkatan penggunaan glukosa dan modulasi jalur pensinyalan sehingga menjadi bagian yang paling sering digunakan secara terapeutik. Sementara itu, bijinya juga memiliki potensi penting. Protein dari biji terbukti dapat menghambat proliferasi sel kanker melalui induksi apoptosis. Temuan ini menunjukkan bahwa baik buah maupun biji merupakan sumber utama senyawa aktif yang relevan untuk pengembangan manfaat makrologis pare. Next. Senyawa karantin merupakan senyawa aktif utama dalam pare yang berkontribusi besar terhadap aktivitas antioksidan dan antiglikasinya. Nah, senyawa ini mampu menurunkan pembentukan produk glikasi lanjut serta menghambat radikal bebas dan efeknya meningkat sesuai konsentrasi. Walaupun tidak selalu lebih kuat dibandingkan ekstrak utuh, karantin tetap menjadi komponen penting yang mendukung aktivitas biologis tanaman. Selain itu, karantin juga digunakan sebagai penanda kimia dalam identifikasi dan kontrol mutu bahan baku pare. Metode analisis modern seperti MIP dan yang dipadukan dengan HPLC memungkinkan pengukuran karantin secara selektif dan akurat sehingga sangat bermanfaat dalam standarisasi dan penjaminan kualitas produk herbal berbasis dasar pare. Next. Karantin berperan sebagai komponen antidiabetes penting dalam pare. Senyawa ini mampu menghambat pembentukan AGEs sehingga mengurangi kerusakan jaringan akibat hiperglikemia. Selain itu, karantin juga menurunkan stres oksidatif dan menetralkan radikal bebas, membantu menjaga sel tetap terlindungi. Dari sisi inflamasi, karantin menghambat aktivitas jalur inflamasi dan menurunkan berbagai mediator proinflamasi yang biasanya meningkat pada kondisi resistensi insulin. Karantin juga mengatur metabolisme glukosa dengan menekan ekspresi GLUT1 dan enzim glikolitik serta mengurangi produksi laktat sehingga menghambat perubahan metabolik yang memperburuk kondisi diabetes. Next.
Selanjutnya yaitu penggunaan secara tradisional, pare telah lama digunakan dalam berbagai tradisi sebagai ramuan untuk membantu menurunkan gula darah, terutama melalui jus buah, rebusan, dan juga olahan herbal. Penggunaan ini umumnya memanfaatkan buah dan biji meski dokumentasi tradisionalnya masih terbatas. Namun temuan tentang pare ini khususnya teman modern menunjukkan bahwa kedua bagian ini memang memiliki aktivitas hipoglikemik dan antioksidan sehingga mendukung praktik tradisional tersebut. Namun penelitian etnobotani yang lebih sistematik tetap diperlukan untuk memastikan bagian dan metode penggunaan yang lebih efektif. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada penelitian praklinis di mana penelitian ini dari Rohajati di mana evaluasi efek memerdika atau buah pari ini meneliti efek buah pari segar pada tikus hiperglikemi yang diinduksi dengan STZ, kemudian tikus dibagi menjadi kelompok normal, hiperglikemi tanpa hiperglikemi yang diberikan pari selama 4 minggu. Analisis juga dilakukan pada senyawa bioaktif seperti beta-silosterol, stigmesterol, kamesterol, disgenin, serat, dan pektin. Dari hasil utama, penelitian ini menunjukkan bahwa buah pari menurunkan kadar glukosa darah sekitar 56% serta memperbaiki profil lipid dengan penurunan kolesterol sebesar 49%, trigliserida 35%, LDL 42%, dan peningkatan HDL hingga 133%, di mana dari hasil ini mengandung fitosterol, digostenin, pektin, serat, di mana mekanisme yaitu meningkatkan ekskresi kolesterol dan menghambat absorpsi dan potensinya sebagai fitoterapi antidiabetik dan antiperlipidemik. Kemudian untuk penelitian klinisnya yaitu pada penelitian Kumari di mana dilakukan uji klinis Momordika pada DM tipe 2 di mana lokasi yang dilakukan Departemen Biokim di mana waktu yang dilakukan pada April 2017 sampai Februari 2018 di mana dibagi menjadi 3 kelompok yaitu yang pertama ada kelompok A di mana dilakukan 1 gram per hari kemudian ditambah AOD, kemudian untuk perlakuan yang B yaitu 1,5 gram per hari, kemudian ditambah AOD, kemudian untuk kontrol C yaitu hanya AOD saja, di mana durasi yang dilakukan yaitu selama 8 minggu, dan untuk parameternya yaitu ada GDP, GD2PP, HbA1c, resistensi insulin, dan profil lipid hingga MDA. Kemudian untuk hasil utamanya yaitu dari kelompok kontrol yaitu terjadi penurunan glukosa darah tinggi yang signifikan, kemudian untuk kelompok A yaitu glukosanya turun sehingga signifikan, untuk HbA1c-nya turun, kolesterolnya turun, LDL-nya turun, tidak memperbaiki sensitivitas insulin, kemudian tidak menurunkan stres oksidatif. Kemudian untuk kelompok B yaitu hasilnya terjadi perbaikan signifikasi profil glikemik, kemudian resistensi insulinnya turun, yaitu P-nya kurang dari 0,05, kemudian indikasi peningkatan fungsi sel beta pankreas, kemudian untuk kolesterol totalnya juga turun, LDL-nya turun, kemudian rasio LDL atau HDL-nya juga turun, dan kemudian tidak berpengaruh pada trigliserida dan rasio TAG atau HDL. Kemudian untuk dosis yang digunakan yaitu 1,5 gram per hari. Kemudian yaitu yang ada kontraindikasi dari pare ini, yang pertama yaitu ada alergi terhadap famili Cucurbitaceae, di mana pare termasuk famili Cucurbitaceae seperti labu, melon, mentimun. Kemudian riwayat alergi yang dirasakan yaitu resiko gatal, ruam bengkak atau sesak napas. Kemudian untuk kehamilan yaitu komponen pare ini dapat merangsang suatu kontraksi uterus sehingga terjadi risiko keguguran. Pada penelitian hewan dapat menurunkan kesuburan. Namun untuk anak-anak konsumsi pare juga dengan perut kosong dilaporkan menyebabkan hipoglikemia berat, kejang hingga koma. Kemudian tidak dianjurkan untuk anak-anak. Untuk defisiensi dan terjadi defisiensi G6PD, di mana pare dapat memicu hemolisis atau disebut dengan sel darah merah pecah, kemudian berbahaya bagi pasien dengan G6PD defisiensi. Kemudian pada penyakit hati dan ginjal, pada studi hewan, dosis tinggi dapat memperburuk fungsi hati dan ginjal, sehingga pasien dengan penyakit hati berisiko mengalami pemburukan.
Kemudian untuk interaksinya itu ada dua, yaitu yang pertama interaksi dengan obat antidiabetik atau disebut dengan metformin. Kemudian untuk pada studi farmasi ini dilakukan kombinasi jus pare dengan metformin. Untuk kombinasi ini diberikan selama 2 kali sehari. Kemudian terjadi penurunan glukosa darah yang sangat cepat dan tajam. Kemudian menyebabkan hipoglikemi berat hingga kematian pada hewan uji, yang dapat mengartikan penggunaan pare bersamaan dengan antidiabetik ini harus sangat hati-hati sehingga tidak terjadi hipoglikemi yang meningkat. Kemudian untuk interaksi dengan vitamin K, di mana pare ini memiliki aktivitas antikoagulan yang sangat ringan. Kemudian apabila dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang memiliki tinggi vitamin K seperti bayam dan brokoli, dapat menurunkan efektivitas antikoagulan alami pada pare. Baik, selanjutnya adalah tanaman sambiloto atau Androgapholide paniculata. Next. Next. Yang pertama adalah botani tumbuhan dari sambiloto. Berikut adalah klasifikasinya dengan spesies Andrographis paniculata, Broomfieldness. Morfologi dari tumbuhan ini yaitu memiliki tinggi batang 40-90 cm dan bercabang. Daun sambiloto bentuknya bulat dan terletak saling bersilang. Ujung daunnya runcing. Memiliki bunga majemuk bentuk tandan dan buah dari sambiloto bentuknya kotak, ujung runcing, bagian tengah bersalur. Jika matang, buahnya akan berwarna hitam. Tumbuhan ini memiliki berbagai senyawa seperti golongan flavonoid, alkaloid, kemudian ada fenol, kemudian ada terpenoid, dan sebagainya. Salah satu senyawa yang khas dari tanaman ini yaitu senyawa androgapholide. Next. Adapun bagian tanaman yang digunakan pada Andrographis paniculata adalah daunnya, di mana daun merupakan sumber utama senyawa aktif androgapholide, 14-deoxandrographolide, dan turunannya yang berperan dalam aktivitas antidiabetes, di mana biasanya daun yang telah dikeringkan, kemudian diekstraksi, dan kemudian dilakukan fraksinasi. Next. Senyawa aktif dari tanaman sambiloto ini yaitu senyawa-senyawa yang ada di dalamnya yaitu saponin, tanin, fenol, alkaloid, terpenoid, flavonoid, glukosida, tanin, dan vitamin C. Salah satu senyawa aktif yang khas dari sambiloto adalah androgapholide yang termasuk golongan terpenoid utama yang berperan dalam aktivitas antidiabetes. Androgapholide ini memiliki formula senyawa C2OH, H3, O dan O5 yang memiliki aktivitas sebagai antidiabetes. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Astuti et al. Tahun 2022, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa androgapholide mampu meningkatkan penyerapan glukosa pada adiposit 3T3L1 tikus dengan meningkatkan ekspresi PPARY dan GLUT4-nya. Next. Adapun mekanisme kerja Andrographis paniculata sebagai agen antidiabetik adalah dengan cara meningkatkan insulin mediate glucose uptake pada sel 3T3L1 bahkan pada konsentrasi 1 mikromolar menunjukkan efektivitas yang sebanding dengan 10 mikromolar metformin. Yang kedua yaitu dengan cara meningkatkan translokasi GLUT4 ke membran sel melalui jalur PKC dan sinyal kalsium 2+ sehingga mempermudah glukosa masuk ke dalam sel. Dan yang terakhir yaitu dengan cara menurunkan ukuran adiposit dan memperkecil droplet lipid yang bertambah pada menurunnya resistensi insulin dan membaiknya homeostatis metabolik. Next. Penggunaan sambiloto secara tradisional juga banyak digunakan karena efeknya yang banyak yaitu sebagai antioksidan, antiinflamasi, hepatoprotektif untuk penyakit jantung, di mana juga dapat bermanfaat mencegah komplikasi diabetes. Nah, di Thailand sendiri sambiloto itu diprioritaskan sebagai tanaman nasionalis essential drug, di mana digunakan untuk mengatasi infeksi cacing, antiinflamasi, antipiretik, gonore, kehilangan nafsu makan, dan penyakit kulit. Selain itu, di Indonesia sendiri, penggunaan sambiloto dalam bentuk dekok, jus, atau daunnya digunakan dalam terapi malaria, batuk, dan flu, diabetes, hipertensi, diare, sakit badan, konstipasi, dan lainnya. Next.
Selanjutnya yaitu penelitian praklinis di mana terbagi dua, secara in vitro dan secara in vivo. Di mana yang pertama yaitu secara in vitro dengan metode kultur sel 3T3 L1 adiposit, di mana bahan yang diuji adalah Estracasar andrographis paniculata yang dipisahkan menjadi 3 fraksi utama yaitu asam, basa, dan netral, di mana metformin sebagai kontrol positifnya. Adapun uji aktivitas antidiabetiknya meliputi insulin mediated glucose uptake assay, yaitu pengukuran peningkatan penyerapan glukosa oleh sel adiposit setelah diberi perlakuan. Yang kedua yaitu dengan cara oil red ustemi untuk menilai pengaruh fraksi dan senyawa terhadap akumulasi lipid di dalam sel dengan menganalisis perubahan ukuran adiposit dan ukuran droplet lemak, di mana dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada uji insulin mediated glucose uptake, fraksi asam meningkatkan penyerapan glukosa hingga 82%, sedangkan fraksi basa dan fraksi netral masing-masing meningkatkan uptake sekitar 78-82%, yang semuanya lebih tinggi dibandingkan crude extract yang hanya meningkatkan 25%. Selanjutnya yaitu uji oil red staining, di mana ekstrak andrographis paniculata mampu mengurangi ukuran adiposit dan mengecilkan droplet lemak yang berkontribusi pada perbaikan sensitivitas insulin dan metabolisme lipid, di mana dapat berefek serupa dengan metformin pada kontrol positifnya. Next. Selanjutnya yaitu penelitian secara in vivo, di mana subjeknya adalah 20 ekor tikus wistar jantan yang terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan yang menerima andrographis paniculata dengan dosis 500 mg per kilogram selama 35 hari, di mana evaluasinya meliputi uji toleransi glukosa, pengukuran glukosa darah puasa, kadar insulin, serta perhitungan indeks sensitivitas insulin. Yang kedua yaitu aktivitas enzim metabolisme glukosa menggunakan metode kolorimetri. Dan yang ketiga yaitu profil lipid dan indeks aterogenik juga dianalisis untuk melihat dampak terhadap metabolisme lemak. Di mana dari hasil penelitian, tikus yang menerima perlakuan mengalami penurunan kadar glukosa darah puasa, perbaikan hasil OGTT, serta penurunan HOMA IR dan triglyceride index, yang mana menunjukkan peningkatan sensitivitas insulin. Yang kedua yaitu didapatkan peningkatan fungsi sel beta pankreas serta kenaikan kadar insulin yang menunjukkan bahwa dapat memperbaiki kapasitas sekresi insulin. Yang ketiga yaitu aktivitas enzim metabolisme glukosa seperti hexokinase dan juga G6PD meningkat pada kelompok perlakuan yang menunjukkan bahwa memperkuat jalur metabolik yang terlibat dalam pemanfaatan glukosa. Dan yang terakhir yaitu didapatkan hasil bahwa terjadinya penurunan kadar kolesterol total, trigliserida, LDL, di mana terjadi peningkatan HDL dan juga penurunan indeks aterogenik yang menunjukkan terdapat adanya potensi protektif terhadap resiko kardiometabolic. Next. Selanjutnya itu penelitian klinis di mana menggunakan uji randomize, double blind, dan placebo kontrol DRS Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Indonesia. Subjek pada penelitian ini telah menyetujui prosedur dapatkan inklusi sebanyak 73. Subjek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pasien sehat dan prediabetes. Semua subjek menerima sambiloto atau placebo. Pengujian dilakukan 35 hari, di mana untuk sambiloto yang digunakan yaitu kapsul 550 mg dengan kadar androgafolas 1,2% dan 0,8% flavonoid. Sementara untuk placebonya yaitu laktosa dan magnesium. Hasil penelitian ini yaitu pemberian sambiloto ekstrak pada subjek sehat membuat GLP-1 pasien meningkat, tetapi peningkatan GLP-1 ini juga terjadi pada kelompok placebo, sehingga dapat disebutkan bahwa efek sambiloto ternyata tidak menyebabkan peningkatan GLP-1 pada pasien. Selanjutnya yaitu dosis penggunaan, di mana berdasarkan penelitian Tarigan pada tahun 2022, dosis andrographis paniculata yang digunakan adalah 550 mg estrasambiloto per kapsul, di mana semua subjek penelitian mendapatkan satu kapsul setiap harinya selama 14 hari sebelum masa washout dan crossover ke intervensi berikutnya. Adapun rincian dosis yang digunakan adalah bentuk sediaan kapsul estrasambiloto dengan dosis per kapsulnya 550 mg ekstrak, di mana kandungan aktif per kapsulnya mengandung 1,2% androgafolide dan 0,8% flavonoid. Next. Untuk sambiloto ini dikontraindikasikan pertama bagi orang yang sedang hamil atau menyusui karena memiliki efek samping yaitu aborsi atau ekspresi dari uretranya.
dari uterusnya. Kemudian ada pasien dengan diabetes tipe 2 yang memiliki gangguan ginjal dan hati juga dikecualikan karena risiko asidosis laktat akan meningkat. Kemudian juga dengan pasien yang memiliki penyakit kronik seperti jantung dan sebagainya juga dikontrindikasikan untuk mengkonsumsi sambiloto ini. Next. Selanjutnya yaitu interaksi andrografis paniculata dengan berbagai obat, di mana andrografis paniculata menginhibisi beberapa enzim yaitu CYP dan juga UGT, yang mana mengakibatkan peningkatan kadar obat yang akan berisiko toksisitas meningkat. Adapun obat yang berisiko tinggi yaitu warfarin, theophylline, digoxin, dan phenytoin, di mana ditemukan secara in vivo juga, di mana warfarin ini dapat meningkatkan kadar warfarin dan mengurangi eliminasi theophylline karena inhibisi dari CY41A2. Selanjutnya yaitu interaksi dengan NSAID, yaitu memberikan efek sinergis naproxen, etoricoxib, dan memberikan efek antagonis dengan nabumetal. Di mana yang ketiga yaitu interaksi dengan antidiabetes, di mana penggunaan bersamaan glyburide meningkatkan kadar dan beresiko hipoglikemia. Dan yang terakhir yaitu berinteraksi dengan obat kemoterapi, yaitu paclitaxel cisplatin yang berakibat pada peningkatan apoptosis, aktivasi P53 dan perubahan BAX serta peningkatan TOS. Next. Selanjutnya itu adalah tanaman kunyit. Selanjutnya adalah kunyit atau biasa kita sebut dengan kurkuma longa. Next. Berikut adalah botani tumbuhan dari kunyit. Karena kunyit merupakan tanaman obat Asia dengan tumbuh setinggi 40-100 cm dengan batang berupa rintang. Daunnya tunggal berbentuk oval memanjang dengan tulang menyirip berwarna hijau pucat dengan rasa pahit dengan sedikit sensasi tajam. Lalu untuk rintang kunyit ini berkulit kasar, berluas, dan berwarna coklat kuningan. Bagian dalamnya berwarna oranye kusam. Next. Lalu bagian tanaman yang digunakan yaitu rizoma atau rimpangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rimpang kunyit memberikan efek positif terhadap mekanisme pengaturan metabolisme karbohidrat pada tikus diabetes yang diinduksi alloxan. Next. Berikutnya adalah senyawa aktif yang berperan. Di sini konstituen utama yang memiliki peranan aktif secara farmakologis adalah golongan senyawa kurkuminoid, yang merupakan senyawa khas golongan kurkuma. Termasuk dalam senyawa fenolik bioaktif dengan 3 jenis paling dominan di dalam kunyit itu ada kurkumin, kemudian demetoksikurkumin, dan bidemetoksikurkumin. Nah, senyawa ini berupa senyawa difenilheptanoid dengan 2 cincin aromatik dihubungkan oleh rantai heptana. Senyawa golongan kurkuminoid memiliki berbagai aktivitas farmakologis, adalah sebagai agen antidiabetik, antioksidan, antiinflamasi, dan antiangiogenik. Selain itu, senyawa ini memberikan peran antioksidan sehingga dapat menurunkan stres oksidatif yang berperan dalam komplikasi diabetes. Next. Kunyit ini sendiri memiliki makanan pekerja yaitu menghambat enzim pencernaan karbohidrat, mengurangi penyerapan glukosa di usus, serta memperbaiki fungsi sel beta dan resistensi insulin, di mana akhirnya memiliki efek klinis berupa penurunan HbA1c, glukosa puasa, LDL-C dan juga trigliserida, serta penurunan AST dan juga berat badan. Selain itu, efek klinis dari kunyit ini juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin karena adanya penurunan enzim HOMA-IR. Temuan baru yang ditemukan oleh Fu et al. 2021 bahwasannya kurkuminoid berpotensi untuk memiliki kemampuan sebagai agen multitarget karena memiliki afinitas tinggi pada berbagai protein terkait diabetes. Next. Selanjutnya yaitu penggunaan secara tradisional tanaman kunyit. Kunyit secara tradisional digunakan sebagai ramuan herbal, rebusan atau bubuk
yang penggunaannya eh, digunakan secara diseduh untuk membantu mengontrol gula darah. Senyawa aktifnya yaitu kurkuminoid terbukti menurunkan glukosa darah, meningkatkan sensitivitas insulin dan memiliki aktivitas antioksidan serta antiinflamasi sehingga mendukung klaim tradisional dan memberikan dasar farmakologis penggunaan kunyit pada diabetes. Next. Yaitu selanjutnya yaitu ada penelitian klinis di mana pada studi ini yang dilakukan oleh penelitian Tian pada 2022 melaporkan bahwa suplemen kurkumin pada pasien diabetes tipe 2 memberikan penurunan signifikasi pada glukosa darah, puasa, dan beberapa parameter lipid dibandingkan kelompok kontrol. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Polsup di mana yang menunjukkan bahwa kurkumin mampu menurunkan HbA1c sekitar 0,49% dan glukosa puasa sebesar 11,7 mg per dl pada pasien prediabetes dan diabetes tipe 2. Meskipun efek terhadap profil lipid belum konsisten secara keseluruhan, bukti klinis mendukung penggunaan kurkumin sebagai terapi tambahan untuk meningkatkan kontrol glikemik, sementara pengaruhnya pada lipid masih memerlukan penelitian lanjut. Selanjutnya yaitu dosis dari kunyit ini menurut artikel review dari Martin et al. Beberapa dosis yang digunakan yaitu kapsul kurkumin 320 mg per hari, ada yang 1000 mg per hari, ada juga yang 500 mg per hari ditambah piperin 5 gram per hari, kemudian ada juga yang menggunakan 500 mg kapsul 3 kali sehari, dan ada yang menggunakan nanokurkumin 80 mg per hari. Penggunaan tanaman ini sebagai antidiabetes dikontraindisikan atau tidak boleh digunakan untuk kondisi kehamilan dan menyusui, pasien dengan riwayat penyakit seperti jantung, rematik, ginjal, dan juga gangguan hati karena efek sampingnya yang dilaporkan parah yaitu adanya hepatotoksik di mana pasien didapatkan penyakit jaundice dan juga penyakit hepatitis. Next. Selanjutnya itu interaksi kurkuma di mana ada dua obat kemo yang berinteraksi dengan kurkuma. Yang pertama yaitu Limus di mana mekanisme interaksinya yaitu mengaktifasi CY3A4 oleh metabolit kurkumin yang akan berefek kinetik yaitu menurunkan AUC everolimus yang menyebabkan metabolisme lebih cepat. Yang mana implikasinya itu obat dapat berkurang sehingga doxorubicin dengan cara menginhibisi TGP dan ABCG2 di usus oleh kurkumin, di mana efek farmakokinetiknya yaitu peningkatan AUC dan peningkatan tistangan doxorubicin, di mana absorpsi singkat dan juga menurun. Aplikasi jenis ini yaitu resistisi meningkat yang meliputi dioksid dan juga mielosupresi. Next. Berikut adalah kode QR daftar pusaka yang kami gunakan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.